Berbekal kreativitas masyarakat yang tergabung dalam Sanggar Karya Seni Muda Taruna yang berada di Depok, Jawa Barat membuat kreasi produk lampu hias dari lidi aren yang memiliki nilai estetika dan bernilai jual. Dari kegiatan menganyam lidi aren, anggota Sanggar mendapatkan penghasilan tambahan yang mereka manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan sehari-hari. Inilah lampu hias cantik dari lidi aren, karya masyarakat Kampung Bojong, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat yang tergabung dalam Sanggar Karya Seni Muda Taruna atau biasa disingkat Sangkar Semut. Jika biasanya lidi aren dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat sapu, piring, atau keranjang saja, namun sejak 1 tahun terakhir mereka mengolah lidi aren menjadi lampu hias. Lampu hias ini pun memiliki model beragam dan diberi harga mulai dari Rp400.000 hingga Rp1.000.000. Dari kegiatan menganyam lidi, setiap anggota bisa menghasilkan 100 hingga 250.000 dari setiap hasil penjualan. Penghasilan ini dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan sandang dan pangan. Dan untuk mengetahui seperti apa kreasi lampu hias dari lidi aren ini dan bagaimana proses pembuatannya, kita telah terhubung dengan Umar Kalbarata, pengrajin lampu hias. Selamat pagi Pak Umar. Pagi Mbak Mas dan Pak Irfan. Pagi Pak. Pak, ini menarik sekali ada kreasi lampu unik cantik dari lidi aren. Nah, awalnya apa yang mendorong untuk Bapak mengkreasikan ini dan memang sudah sejak berapa lama sih kreasi ini dilakukan? Kalau kreasi ini sudah lama, Pak ya. Nah ini kita mulai lagi kemarin awal muncul lagi pada saat teman saya Pak Roni sedang membuat janur. Itu kan ada lidi sisa lidi janur itu. Nah itu kan terbuang. Jadi itu saya kumpulkan, kemudian timbullah ide yang lama untuk buat lampu lidi. Nah itu awalnya. Pada saat pandemi ini awal-awal pandemi itu kita mulai. Oke, Baik. jadi di awal pandemi kemudian menemukan ada limbah lidi yang akhirnya jadi kreasi unik nih ya. Di bekas janur, buat janur ketupat itu kan, buat ketupat lidinya dibuang gitu. Dan akhirnya bisa dikreasikan menjadi satu karya. Nah, biasa kan kita tahu kalau lidi ini digunakan untuk menyapu gitu ya Pak. Iya. Tapi ternyata bisa digunakan untuk lampu juga. Nah, ini proses ekstranya seperti apa? Akhirnya tadi yang lidi yang hanya satu batang, terus kemudian bisa menjadi lampu hias, yang bahkan kalau dijual nilainya bisa 400 sampai dengan Rp1.000.000. Betul. Ya dari awal dari lidi janur tadi, kemudian kita melihat bahwa lidi itu digunakan sebagai sapu. Nah, lidi itu ternyata banyak, tidak hanya dari pohon kelapa aja. Dia ada dari pohon aren, lidi aren, lidi sawit. Jadi dari macam-macam jenis pohon itu kita buat lampu lidi ini. Oke, selain mungkin tadi kreasi membuat lampu hias, ada kreasi apa lagi nih Pak dari lidi aren ini dan sesulit apa sih kreasi dari lidi aren ini? Ya, untuk saat ini kita masih mendesain untuk lampu. Nanti ke depannya kita akan buat seperti vas bunga atau keranjang, itu bisa. Kalau ini kan sudah ada yang buat. Kita buat nanti keranjang atau vas bunga. Kesulitannya kita mendesain harus mengetahui karakter ini bagaimana dibuat suatu karya dengan tidak sampai patah atau kelenturannya juga kita harus perhatikan. Oke, jadi ada pemilihan bahan bakunya harus tepat ya. Kemudian ini kan Betul. ada teman-teman yang terlibat juga di sana, masyarakat sekitar. Bagaimana kemudian mengedukasi mereka, mendeliver gitu ya, kemampuan Bapak sendiri, Pak Umar, agar mereka terampil bisa menjadi pengrajin lampu dari lidi ini? Ya, di Sangkar Semut ini Sangkar Semut ini saya lihat banyak potensi anak-anak muda ya yang kreatif. Jadi saya ajak mereka untuk cobalah membuat kita berkarya satu produk yang mungkin nanti bisa menjadi penghasilan tambahan untuk mereka. Dan ke depannya mungkin juga nanti kalau ini menjadi banyak, masyarakat sekitar juga bisa belajar di sini, bisa juga untuk produksi jadi home industry di rumah.
Oke, jadi berarti untuk masyarakat jika ingin belajar Ya. bisa langsung menghubungi Pak Umar nih. Pak Umar kemudian melihat tadi hasil produknya memang unik-unik sekali. Nah, ini produk sudah dijual atau didistribusikan kemana saja nih, Pak? Kalau yang sudah ada itu dijual antara teman aja awalnya, terus ada saya buat satu contoh, kemudian teman-teman ada yang lihat, terus minta didesain, saya kasih desain, contoh lagi. Jadi sudah banyak yang terjual dan ada juga yang teman saya yang pesan untuk dibawa ke Jepang gitu. Dua waktu itu. Hmm. Oke, baik. Seperti apa responnya melihat desain lampu dari bahan baku lidi ini, Pak? Ya, Pak. Ya, responnya seperti apa pelanggan saat ini yang sudah banyak memesan karya dari teman-teman ini? Unik, Pak. Mereka bilang unik dan ini baru pertama melihat gitu. Baru pertama melihat jenis kerajinan seperti ini. Oke, baik. Kemudian kan Pak, ini memang kita masih di tengah kondisi pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kemudian Bapak akhirnya bisa merangkul orang-orang di sekitar juga untuk bisa mendapatkan penghasilan dan tetap bertahan di tengah pandemi. Nah, ini sejauh ini memang Bapak merangkul teman-teman yang terdampak pandemi COVID-19 juga atau seperti apa nih Pak? Ya, kita di Sanggar Semut ini kita terbuka untuk umum. Jadi siapa saja yang mau ikut belajar dari di sini kegiatannya banyak dari melukis, dari membuat kerajinan paralon, kerajinan lidi, macam-macam. Jadi terbuka. Oke, berarti Sanggar ini memang menjadi media untuk teman-teman yang punya keterampilan tadi berkumpul dan melakukan membuat produk-produk karyanya ya di Sanggar tersebut ya Pak ya? Menjadi ruang untuk mereka belajar, terutama anak-anak muda, karena selama pandemi mereka tidak bekerja atau aktivitas sekolah juga harus berjalan di rumah, mereka bisa manfaatkan untuk hal-hal positif seperti ini. Kemudian Pak, harapannya apa sih Pak dari kerajinan ini khususnya untuk masyarakat sekitar? Yang jelas untuk bisa manfaat pada saat pandemi ini mereka bisa mengerjakan di rumah. Mereka hanya kalau mau belajar datang 2-3 kali belajar pasti bisa buat satu karya. Dan itu bisa dikerjakan di rumah, mereka bisa berkarya di rumah, mereka bisa menjual sendiri, mereka bisa memasak sendiri. Oke, jadi lebih mandiri gitu ya, bisa buat sendiri, masarkan sendiri, dan sekarang sebetulnya tidak terlalu sulit untuk memasarkan produk karena tadi banyak platform-platform juga yang kita bisa gunakan untuk melakukan pemasaran secara digital. Terima kasih Pak Umar sudah berbagi inspirasi di Halo Indonesia pagi hari ini. Itulah. Ya pemirsa, setelah jeda kami masih akan kembali tetap bersama kami di Halo Indonesia.